Halo semua, balik lagi di Abra Lakabra sama gue, Lucky. Yang untuk kalian yang belum kenal gue ya, nama gue Lucky atau kalau boleh ngomongnya Lucky ya. Ini kita lihat di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta ya, yang ada di bulan Juli. Dampaknya apa sih buat kalian semua 12 zodiak ini, oke? Nah, sebelum kita mulai ke apa sih highlight bulan Juli ini, energi apa aja sih ya? Gue pengen ngasih penjelasan dulu, apalagi buat kalian yang kepo. Kenapa bulan Juni gue nggak bikin? Karena gue sempat berduka dan plus ini gue lagi rebranding Abra Lakabra ya. Untuk yang udah ngikutin gue udah lama ya, pasti tahu gue juga punya toko herbal dan teh ya. Ini seperti kalian lihat sekarang ini ya, ini hal yang baru tapi belum benar-benar jadi ya, karena nantinya tuh bisa kalian akses juga di YouTube ini. Nah, belum benar siap sih gitu ya. Anyway, gue pengen ngasih tahu untuk 3 bulan ke depan, kalian yang di Bali atau kalian yang lagi liburan ke Bali, kalian udah tahu dong ada yang namanya Labrisa Sunday Market. Oke. Gue akan di sana setiap hari Minggunya. Oke. Nah, gue kasih tahu ya, harga di sana lebih murah. Harga di sana lebih murah. Jadi kalian bisa nemuin gue di sana. Oke, langsung aja dicek ya. Labrisa Sunday Market setiap minggu di bulan depan sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya gue belum tahu. Nanti kita update lagi. Oke. Nah, energi di bulan Juli. Energi di bulan Juli itu semuanya lagi retrograde ya. Dari Pluto di Aquarius. Merkurius itu retrograde di Leo ya. Dan Neptunus, Saturnus, dan Chiron si penyembuh trauma itu tiga-tiganya retrograde di Aries. Nah, selebihnya masalah bulan baru itu ada di Leo karena di akhir bulan kita masuk ke seasonnya Leo, dan full moon atau bulan purnama itu akan berada di Capricorn. Kita lihat semua dampaknya apa sih untuk masing-masing zodiak. Dan ingat, jangan lupa ya, nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Oke? Dicekidot aja untuk semuanya. Hai Libra, kita langsung aja yuk lihat ada apa dengan Libra di bulan Juli 2025. Apa yang Libra perlu ketahui dengan segala komposisi energi semesta yang ada di bulan Juli, dan pakai apa untuk Libra? Nggak jatuh. Dan pakai apa untuk Libra? Six of Pentacles, Challenge, Ten of Cups, Fondasi, L'Amour, The Lovers yang udah lewat, Lemon, The World. Fokus kalian, The Magician, Near Future atau yang akan datang, Eight of Swords, alam bawah sadar kalian, King of Wands. Ya. Energi kalian di bulan Juli, Six of Pentacles. Ini energi kalian sendiri ya, energi Libra. Ya. Dan juga energi Taurus. Artinya kalian ingin mencoba menyeimbangkan dari dalam diri kalian sendiri. Kalian beberapa dari kalian ini kalian menuntut keadilan. Ya. Yang mungkin selama ini kalian tidak diperlakukan secara adil. Ya. Dan Libra lagi bicara tentang keadilan, ya kan? Nggak akan pernah terima. Dan ini adalah keseimbangan dalam memberi dan menerima ya. Bicara tentang Libra dan Taurus sama di bawah naungan planet Venus ya. Venus itu sekarang ada di Taurus ya. Venus itu sekarang ada di Taurus, tapi hanya sampai di awal bulan aja, dan dia bersanding dengan si Uranus ya, sebelum kedua-duanya masuk ke Gemini. Jadi dia di titik akhir Taurus 29 derajat dia bersanding bersama ya. Uranus itu membawa energi yang sifatnya tak terduga ya. Itu nilai, prinsip ya, apalagi money ya. Dan apalagi dia dan itu bersanding dengan Venus. Maksud gue itu yang Venus itu ada representasi dari value, money ya, relationship gitu. Nah, Uranus itu yang tidak terduga. Jadi ada mungkin buat kalian itu akan ada aspek yang sifatnya tidak terduga menyangkut relationship dan juga
untuk beberapa dari kalian ini tentang money itu sendiri dan keharmonisan dalam memberi dan menerima, ya, ketidakadilan tadi gitu loh, oke? Dan untuk energi Taurus itu sendiri buat Libra itu bagaimana dalam kebersamaan, bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Entah itu waktu kalian, fokus kalian, energi kalian, ideologi kalian, ya kan? Itu cukup sebanding nggak gitu loh, balance nggak, fair nggak, adil nggak, sesuai nggak untuk diri kalian, oke? Dan begitu keduanya masuk ke Gemini, buat Libra itu sesuatu yang mungkin kalian perlu pelajari lebih lanjut, dalami lebih lanjut. Ya, mungkin ada perbedaan yang sifatnya nge-clash sama kalian. Tapi kan seharusnya gini gitu. Kan harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Nggak selalu begitu. Karena kebenaran itu nggak ada yang absolut. Jadi ada yang mungkin kalian perlu pelajari lebih dalam lagi, ya. Karena bicara tentang energinya si Uranus di Gemini itu ke arah pembelajaran. Karena kurang paham. Jadi kita akan dihadapkan pada ketidakselarasan juga dengan pemahaman yang selama ini kita tak ketahui. Oke. Untuk beberapa dari kalian ini juga selama Uranus di Gemini, Uranus di Gemini sampai 6 tahun ya. Karena dia akan berubah zodiak setiap 6 tahun sekali. Jadi selama ini si Uranus ada di Taurus selama 6 tahun. Oke, akhirnya dia pindah. Jadi emang tahun 2025 ini wow banget karena banyak banget outer planet ya namanya, terluar ya, bukan personal planet. Planet-planet terluar itu semua hampir semua ya. Ada 4 planet yang semuanya pindah zodiak dari Neptunus, Saturnus, Jupiter dan Uranus. Jadi 2025 ini pergolakannya wow. Buat kalian mungkin ini lebih ke ada yang pindah gitu, relokasi, travel gitu ya. Anyway, dan Venus di akhir bulan Juli itu akan pindah. Jadi dia dari Taurus masuk ke Gemini, habis itu di akhir bulan dia masuk ke Cancer. Nah, begitu dia masuk ke Cancer, buat Libra itu oke banget, itu oke banget. Kenapa? Karena energi Cancer buat Libra itu, dan Jupiter juga ada di Cancer ya, dimana dia akan memberi, ya namanya juga planet of abundance ya, berkah spiritual, planet of luck, keberuntungan, segala macam. Itu ada di bidang karir kalian, status kalian, reputasi kalian ya. Dan tapi ada ininya, ada challenge-nya, yaitu bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian untuk mendapatkan itu semua, gitu. Oke. Dan khususnya untuk karir beberapa dari kalian, ini general reading ya. Kalau kalian butuh private reading, itu di description box ada link ke WA gue, kalian drop gue aja message. Oke. Itu ada yang bagian beberapa dari kalian tuh tentang karir, tentang status, mungkin ada yang merit, ya. Tentang visi kalian ke depannya juga mungkin ada yang berubah, ya. Dan itu ketika Venus masuk ke Cancer ya, dia akan bersanding dengan Jupiter, ya, si planet of luck tadi, berkah spiritual. Anyway, challenge kalian di bulan Juli ini adalah Ten of Cups. Kebahagiaan yang kayak gimana sih yang kalian inginkan? Ini energi Pisces. Ten of Cups ini kebahagiaan. Kebahagiaan bukannya girang ya. Kebahagiaan di sini lebih ke seperti kedamaian lebih tepatnya. Dan lebih sifatnya sangat humble, bersahajalah. Bagaimana kita bisa menerima yang apa adanya itu dan bahagia. Karena bahagia nggak dicari kan, kebahagiaan itu bukan dicari. Nah, kebahagiaan yang seperti apa sih? Itu challenge yang kalian inginkan. Nah, ini energi Pisces. Mungkin kalian lagi berurusan dengan seorang Pisces. Yang jelas, ini tentang bagaimana dalam keseharian kalian, rutinitas kalian. Mungkin pekerjaan kalian menginginkan kebahagiaan mungkin di pekerjaan kalian, di kantor kalian, ya. Dan di Pisces itu ada North Nodes. North Nodes itu artinya fokus kita selama 1,5 tahun ke depan ada di Pisces. Ya. Buat kalian itu adalah keseharian kalian. Bagaimana kalian melayani orang lain, kesehatan kalian sendiri, ya, rutinitas. Bagaimana kalian mengorganisasikan hidup kalian.
Oke, fondasi kalian adalah Lamor, the lovers. Kalian punya pilihan. Ini energi Gemini. Ada Uranus lo di Gemini ya. Tadi gue jelasin, nggak perlu gue ulang lagi. Kalian diminta untuk jalan. Jadi jalan mana? Ya, yang kalian akan tempuh untuk membangun fondasi kalian sendiri. Gitu. Atas dasar apa? Fondasi yang kalian ingin bangun ini. Ya. Yang jelas karena Uranus ada di situ ada hal yang tak terduga sih. Kalian punya pilihan, mungkin kalian sekarang nggak bisa melihat apa pilihan itu atau peluang itu, ya. Nanti kalian mungkin bisa melihat kalau ada pilihan sebenarnya gitu loh. Dan kalian diminta untuk mengambil sikap. Yang sudah lewat, the world. Ini energinya Saturnus ya, di Aries. Ada sesuatu yang sudah berakhir. Bicara tentang energinya Aries, itu buat Libra ini masalah partnership ya, atau relationship. Entah itu dengan your higher self, dengan kesadaran tertinggi kalian, dengan diri kalian sendiri, yang selama ini kalian yakini itu adalah kalian, atau relationship dengan orang lain, entah itu personal, entah itu profesional. Ya. Yang di luar itu cuma cerminan dari yang di dalam, gitu kan. Nah, by the way, Saturnus ini juga lagi retrograde, ya. Dan di Aries itu sendiri juga ada Neptunus dan Chiron, si penyembuh trauma. Jadi coba diingat-ingat, flashback, ya, tentang partnership atau relationship yang seperti apa, ya, sini fondasi. Relationship yang seperti apa? Mungkin ada trauma di waktu lalu, ya, sudah lalu, itu akan naik lagi. Jadi fondasi ini jangan sampai terbentuk ya kalian ambil keputusan berdasarkan trauma kalian. Oke, itu maksudnya. Dan Saturnus kan retrograde. Nah, kita diminta untuk refleksi lagi nih, gitu kan, flashback, kontemplasi, supaya kita tidak mengambil tindakan atau keputusan itu bukan berdasarkan trauma. Ya. Kalau memang ada trauma, bukan berarti untuk kita hindari, tapi untuk justru malah kita harus hadapi. Karena jalannya itu cuman melalui menghadapi trauma itu. Kalau ingin selesai. Jadi kalau supaya kita tidak ketemu lagi sama itu, ya, sesuatu itu gitu, yang menyakitkan itu, yang membuat kita menjadi trauma. Satu-satunya jalan itu bukan menghindari tapi hadapi. Karena memang bagaimana menyembuhkan luka? Ya lukanya itu sendiri dibedel, gitu loh. Bukan dihindari, gitu loh. Karena emang luka itu adalah informasi juga untuk kita hadapin, gitu. Oke. Dan Saturnus di situ, maksudnya retrograde itu lama. Dan Chiron tiga-tiganya itu di saat retrograde itu lama, ya. Mungkin bakalan balik lagi. Jadi setidaknya saat ini kita dibikin ngerasain. Padahal baru sebulan, 1,5 atau 2 bulan gitu loh Saturnus itu masuk ke Aries. Ya. Setelah 1,5 tahun ada di Pisces. Kan energinya Neptunus sama si Saturnus itu di saat berbarengan gitu ya. Di Aries itu maksudnya adalah secara kolektif adalah energinya gini. Kita memprioritaskan diri kita sendiri dan kita ingin merealisasikan apapun mimpi, goal, atau visi kita untuk menjadi nyata. Itu energi Neptunus sama si Saturnus di Aries yang kita harus disiplin, bertanggung jawab untuk mencapai atau untuk merealisasikan apapun itu visi kita. Gitu ya, itu energinya. Nah, di saat dia lagi retrograde, kita diminta lagi untuk ngerevisi semua pengalaman dan pemahaman kita tentang visi itu sendiri dan bagaimana kita ingin merealisasikannya. Oke, fokus kalian adalah The Magician. Namanya juga The Magician ya kan, dia yang selalu menciptakan atau merealisasikan apapun yang tidak nyata itu menjadi nyata gitu. Tapi ini energinya adalah energinya si Merkurius yang juga lagi retrograde. Maksudnya nanti bukan nggak sedang. Nanti pertengahan bulan dia retrograde ya, tapi dan itu di Leo. Untuk Libra itu tentang lingkungan sekitar kalian, dimanapun kalian berada, ya, lingkungan terdekat sekarang, your immediate environment currently gitu, ya, yaitu network,
pertemanan ya. Kalau kalian lebih sering ada di kantor, artinya kolega kalian ya. Apa yang fokus kalian adalah menciptakan, jadi memberikan kontribusi terhadap komunitas kalian atau network kalian. Dan bagaimana kalian ingin, mungkin untuk beberapa dari kalian ingin menyuarakan, kalian ingin menjadi suara, akan mewakili suara dari teman-teman atau komunitas kalian gitu. Itu mungkin fokus kalian di bulan Juli ini adalah kalian merepresentasikan orang-orang di sekitar kalian yang memang nggak punya kemampuan atau nggak punya akses untuk bersuara. Kalian akan menyuarakan itu. Keren. Boleh. boleh. Itu sekedar contoh ya. Ada yang mungkin melalui teknologi, maksudnya medsos ya, karena bicara tentang energi Leo buat Libra itu ada di rumah ke-11, itu juga tentang teknologi dan sosmed ya, network di sosmed atau segala macam. Yang akan datang, satu-satunya kartu yang tidak menyenangkan, Eight of Swords. Kalian punya kesulitan untuk berdamai dengan ketidaktahuan. Kalian jadinya cemas dan khawatir yang berlebihan karena sesuatu itu masih belum jelas. Kok masih gini aja gitu kan? Kok masih gini aja? Mana keadilan yang sebenar-benarnya gitu kan? Gemini lagi. Fondasi kalian tadi ya, kalian punya pilihan. Kalian diminta untuk mengambil sikap, dan kalau kalian menantikan untuk yang eksternal di luar dari diri kalian menentukan untuk kalian, ya kalian nggak akan pernah tahu. Terus kalau kalian nggak bisa berdamai dengan ketidaktahuan, sebenarnya kalian ngerong-ngerong diri sendiri ya. Bersikaplah. Ini sama energi Gemini. Kalian cemas, jadi yang akan datang itu kalian cemas dan khawatir. Kalian merasa terjebak oleh ketidakpastian dan ketidaktahuan. Ya akan blunder terus sih. Di saat kita membiarkan orang lain memberikan kepastian untuk diri kita, artinya kita sudah memberikan kuasa kepada orang lain atau situasi dan kondisi atau keadaan untuk memperdayai kita. Dengan energinya yang fondasi, kalau kita punya pilihan, kita bisa menentukan diri kita sendiri tanpa harus memberdayakan diri kita sendiri, tanpa harus kita melepaskan kuasa, atau kita kan punya kuasa ya. Jangan sampai satu-satunya kuasa akan hidup kita sendiri itu kita berikan kepada orang lain gitu loh. Nah, alam bawah sadar kalian, lanjut ya. Nih, King of Wands. King of Wands ini energi Leo. Dan bicara tentang Leo, ini ambisius ya. Energi ambisius. Jadi, kalian sangat ambisius atas nasib orang banyak gitu. Kalian cukup ambisius, dan bicara tentang energi Leo ya. New Moon ada di Leo, dan kita masuk ke seasonnya Leo, tapi Merkurius juga lagi retrograde di Leo. Bicara tentang Leo, itu juga adalah energinya matahari ya. Saat ini matahari masih ada di Cancer ya, di pertengahan Juli itu seasonnya Cancer ya. Saat matahari ada di Cancer ya, kalian mungkin akan melihat kalian akan mendapatkan melihat batasan ya, di mana batasan kalian sendiri dalam berkarir, untuk reputasi kalian sendiri ya. Kalian akan melihat kebenarannya, kenyataannya, dengan energi Jupiter yang akan memperbesar segala masalah tentang karir, status kalian dan reputasi kan. Kalian akan melihat sendiri ya, kebenaran dan kenyataan ya, seperti apa. Apalagi di akhir Juni ya, itu energi Jupiter sama New Moon di Cancer. New Moon di Cancer itu tanggal 26 ya. Energinya itu dia barengan juga Merkurius loh ya. Katsimi bahasanya ya. Dan bersamaan itu juga ada si matahari. Jadi di akhir, kalian lihat lagi di akhir bulan Juni, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya, di pekerjaan kalian, masalah reputasi kalian dan segala macamnya itu ada terang di situ. Nah, matahari itu sendiri, bicara tentang Leo, matahari itu sendiri juga mewakili ego kita ya. Jangan sampai ambisi kita itu diliputi penuh oleh ego, sehingga kita nggak bisa memilih berdasarkan atau untuk diri kita sendiri. Karena energi Leo buat
Libra itu tentang komunitas dan orang lain, bukan diri kalian sendiri. Oke? Semoga apa yang gue omongin ini bisa kalian mengerti. Kayaknya itu yang paling simple untuk gue ngomongin. Cuman itu juga wajar kalau kalian nggak ngerti. Karena selalu abstrak untuk dibicarakan gitu loh. Anyway, lanjut aja langsung ke kartu terakhir ya dengan The Shaman Oracle. Satu kartu aja, saran dan petunjuk untuk Libra di bulan Juli 2025. Win, ada angin perubahan. Yay, kan ada angin perubahan. Di baliknya ada corn, jagung. Artinya gini, bumi ini sangat kaya dengan segala hasilnya yang melimpah. Dan itu pasti cukup untuk semuanya. Dan dia nggak pernah pamrih. Bumi itu nggak pernah pamrih untuk memberikan resourcesnya, sumber daya alam ya, mereka nggak pernah pamrih. Ya. Jadi kita refleksi ya, kontemplasi atau analisa lagi ya. Di saat kita mengambil sumber daya itu, apakah itu sudah cukup untuk diri kita sendiri dan sehingga namanya sumber daya alam itu cukup untuk semuanya, atau kita terlalu serakah? Itu bisa jadi maksudnya perhatian ya, atau itu juga termasuk ini kita mindset kita sendiri. Balik lagi ke energi kalian yang tadi masalah keseimbangan dalam memberi dan menerima ya, keadilan itu sendiri. Porsi kalian sendiri melihat keadilan untuk diri kalian sendiri itu bagaimana? Cukupkah kita adil kepada diri kita sendiri sebelum kita menuntut kepada orang lain? Oke, udah segitu aja, semoga resonates. Dan kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.